Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat subscriber dan rekan-rekan kelas 10 multimedia, kelas 10 produksi grafika, dan kelas 10 tata busana. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini, dan itu artinya rekan-rekan sudah siap menerima materi pembelajaran yang akan saya berikan. Pada sesi classroom sebelumnya, saya sudah tugaskan rekan-rekan untuk mencatat dan merangkum tentang antarmuka Microsoft Office Word 2013. Nah, di video ini saya akan terangkan bagaimana langkah kita menghadapi aplikasi tersebut. Karena aplikasi tersebut akan sering banyak digunakan, apalagi pas saat rekan-rekan ini akan melaksanakan pelaporan. Nah, kita gunakan pengetikan-pengetikan tersebut. Nah, bagaimana caranya supaya pengetikan kita itu rapi, kemudian bagaimana cara mengolah paragraf, pada kesempatan ini akan saya berikan materinya. Oke, sebelum kita dilanjut ke materi yang akan saya bahas, bagi rekan-rekan yang merasa tertarik dengan tayangan channel saya, silahkan subscribe dulu. Subscribe itu gratis, dapatkan ilmunya secara cuma-cuma. Kemudian kalau sudah subscribe, let's kita masuk ke area monitor dan kita belajar sama-sama. Siapkan juga alat tulis dan buku tulisnya, catat poin-poin yang pentingnya. Kemudian nanti kirimkan hasil catatannya sebagai bukti rekan-rekan telah menyimak pembelajaran pada sesi kali ini. Oke, perhatikan baik-baik. Di sini kita sudah memasuki area screen recorder, dan materi yang pernah saya bahas yaitu tentang kita membuka aplikasi Microsoft Office Word 2013. Ada 3 cara, yaitu dengan double klik, kemudian dengan fasilitas run, ataupun dengan fasilitas search ya. Oke, langsung saja kita gunakan langkah dengan double klik icon Microsoft Word ini. Nah, di sini kita akan diberikan fasilitas tentang template yang akan digunakan. Contoh, saya gunakan blank dokumen karena biasanya kita menggunakan blank dokumen ini agar mudah untuk mendesain sedemikian rupa apa yang akan kita deskripsikan atau apa yang akan kita gambarkan pada lembar kerja ini. Oke, hal yang pertama yaitu kita akan mengenal antarmukanya dulu. Di sini ada menu-menu berbentuk tab seperti ini, ada tab home, tab insert, tab design, ini namanya tab menu ya, ribbon tab menu. Kemudian untuk bagian tab home ini akan selalu muncul di awal pas kita membuat sebuah naskah dokumen. Nah, penting bagi rekan-rekan agar supaya tidak keliru dalam pengetikan, perhatikan di bagian style di sini. Ini secara umumnya akan menunjukkan style normal. Namun untuk style normal ini itu akan lebih terasa boros dalam penggunaan kertasnya. Contoh ya, saya ketikkan di sini contoh paragraf. Saya buat banyak contoh paragraf ini. Nah, saya buat banyak seperti ini. Ketika dia di enter, itu ada sebuah perpindahan yang memisahkan antara paragraf satu dengan paragraf yang lainnya, karena kita menggunakan style normal. Pada umumnya settingan-settingan Microsoft Word tahun 97 ke bawah itu menggunakan tata letak no spacing. Jadi ketika kita berpindah ke style no spacing ini akan lebih mengirit kertas gitu guys ya. Bedakan hasilnya ya. Kalau kita pakai normal itu pas pindah paragrafnya itu ada jeda di sini. Nah, jadi hal yang pertama ketika kita memasuki tampilan naskah dokumen ini, lembar kerja ini, kita klikkan bagian no spacing ya. Ini adalah settingan yang memang tidak memboroskan kertas gitu guys. Nah, saya ketikkan kembali contoh paragraf tadi ya. Nah, di sini bisa kita lihat ada garis yang berwarna merah, itu artinya garis tentang spelling dan teks grammar. Ini karena settingannya English defaultnya ya, maka spelling itu akan muncul terus-menerus guys. Nah, seperti ini. Tentunya bagi teman-teman yang merasa terganggu dengan adanya garis merah ini yang membuat mata saya juga kalau melihat garis-garis merah itu pusingnya. Kita bisa menghapusnya dengan cara memblok semua paragraf, kemudian dimasuk menu language dan checklist bagian do not check spelling or grammar. Oke, setelah itu klik OK.
maka yang merah-merahnya itu akan hilang, dan ini membuat tulisan kita itu tidak terganggu dengan adanya garis-garis merah tadi guys. Itu dua hal penting ya. Yang pertama yaitu tentang style, gunakan style no spacing agar kita bisa mengirit kertas. Kemudian bagi teman-teman yang merasa terganggu dengan adanya garis-garis merah itu, silahkan blok paragrafnya, kemudian gunakan checklistan ini ya. Do not check spell or grammar. Nah, Oke, saya misalkan di sini punya paragraf ya, paragraf seperti ini. Nah, di sini kita akan melakukan sebuah rekayasa paragraf dengan mengaturnya ke dalam perataan. Pada Microsoft Office itu ada 4 jenis perataan, yaitu terdapat di bagian sini. Nah, ini adalah perataan untuk perataan kiri ya, dengan kombinasi cepatnya yaitu Ctrl plus L. Kemudian ada lagi perataan tengah, itu dengan kombinasi tombolnya Ctrl plus E, dan seterusnya. Di sini ada 4 jenis perataan. Nah, bagaimana sekarang caranya mengatur paragraf di sini? Ini gampang sekali. Prosedur untuk menyeleksinya bisa dilakukan dengan mendrag and drop. Ini contoh paragraf 1. Kemudian bisa diatur klik pengaturannya. Nah, selama teks yang kita blok itu terpilih, maka yang lainnya tidak akan terpengaruh dengan pengaturan paragraf. Contoh paragraf keduanya kita gunakan perataan kanan, nah jadi seperti ini. Dan paragraf ketiganya kita lakukan perataan kanan kiri, jadi seperti ini. Dan paragraf keempatnya kita lakukan dengan paragraf tengah lagi, jadi seperti ini. Oke, sampai sini paham ya untuk pengaturan paragraf. Nah, untuk penambahan jarak paragraf agar supaya ke depan itu bisa kita gunakan dengan bantuan ruler. Nah, digeser seperti ini, kan biasanya di buku-buku itu seperti itu ya. Ada bagian teks yang memang sedikit ke dalam gitu bagiannya. Ini gampang seperti ini. Oke. Untuk paragraf 4-nya juga gampang. Nah, itu jadi lebih rapih, lebih tertata gitu. Oke ya, sampai sini paham ya. Itu adalah cara penggunaan paragraf. Oke, itu saja dulu mungkin yang bisa saya sampaikan. Berikutnya nanti akan saya tugaskan lebih lanjut tentang paragraf ini. Ada kaitannya dengan materi yang telah saya sampaikan sebelumnya, yaitu tentang petaminda. Don't forget subscribe terus channel saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.